Halo semuanya, selamat datang di video edukasi ini. Hari ini kita akan bahas satu isu yang sebenarnya sangat dekat dengan kita, tapi seringkali tidak disadari, yaitu stunting. Apa itu stunting? Kenapa berbahaya? Dan apa yang bisa kita lakukan agar anak-anak Indonesia terhindar dari stunting? Stay tune, karena di video ini kita akan bahas tuntas dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti. Apa itu stunting? Jadi begini, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Itu artinya sejak janin dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Stunting juga merupakan keadaan paling umum dari bentuk kekurangan gizi, PEM mikronutrien, yang mempengaruhi bayi sebelum lahir dan awal setelah lahir, terkait dengan ukuran ibu, gizi selama ibu hamil, dan pertumbuhan janin. Stunting pada anak balita merupakan salah satu indikator status gizi kronis yang dapat memberikan gambaran gangguan keadaan sosial ekonomi secara keseluruhan di masa lampau, dan pada 2 tahun awal, kehidupan anak dapat memberikan dampak yang sulit diperbaiki. Ciri utama dari stunting adalah tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Tapi efeknya nggak cuma di fisik, yang lebih berbahaya adalah efek jangka panjangnya. 1. Perkembangan otak anak bisa terganggu. 2. Daya tahan tubuh jadi lemah. 3. Sulit belajar saat sekolah. 4. Bahkan bisa berdampak ke penghasilan saat dewasa nanti. Stunting bukan sekadar anak pendek, tapi ini soal masa depan generasi bangsa. Penyebab stunting. Sekarang kita bahas kenapa bisa terjadi stunting. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 dan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan, maka ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan konsumsi pangan yang cukup merupakan syarat mutlak terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga. Ketidaktahanan pangan dapat digambarkan dari perubahan konsumsi pangan yang mengarah pada penurunan kuantitas dan kualitas, termasuk perubahan frekuensi konsumsi makanan pokok. Ketahanan pangan keluarga erat hubungannya dengan ketersediaan pangan yang merupakan salah satu faktor atau penyebab tidak langsung yang berpengaruh pada status gizi anak. Gizi buruk menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pada balita, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya, atau disebut dengan balita pendek atau stunting. Ada beberapa penyebab utama. 1. Gizi buruk sejak hamil. Ibu hamil yang tidak mendapat asupan gizi yang cukup bisa membuat janin tumbuh tidak optimal. 2. Tidak ASI eksklusif. Anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan lebih berisiko mengalami kekurangan nutrisi. 3. Empasi yang tidak tepat. Setelah 6 bulan, anak butuh makanan pendamping ASI. Kalau makanan yang diberikan tidak bergizi seimbang, tumbuh kembang bisa terganggu. 4. Lingkungan tidak bersih, sering kena diare karena air kotor, sanitasi buruk, atau kebiasaan cuci tangan yang kurang baik ini bisa mengganggu penyerapan nutrisi. 5. Kurangnya edukasi orang tua. Banyak orang tua muda yang belum tahu pentingnya gizi, ASI, imunisasi, atau pola makan seimbang. Cara mencegah stunting. Kabar baiknya, stunting bisa dicegah, dan ini harus dimulai sedini mungkin, bahkan sebelum bayi lahir. Berikut beberapa langkah pencegahan yang efektif. A. Pemenuhan gizi ibu hamil. Pastikan ibu makan makanan yang mengandung protein, zat besi, asam folat, dan vitamin. B. ASI eksklusif 6 bulan. ASI adalah nutrisi terbaik bagi bayi, terutama di awal kehidupan C. Empasi yang bergizi seimbang. Setelah 6 bulan, tambahkan makanan yang mengandung karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta vitamin mineral. D. Imunisasi dan kontrol kesehatan rutin, agar anak terlindungi dari penyakit dan tumbuh optimal. E. Kebersihan dan sanitasi. Cuci tangan pakai sabun, air bersih, jamban sehat ini sangat penting agar anak tidak mudah sakit F. Pentingnya edukasi untuk calon ibu dan ayah muda, karena pengetahuan adalah bekal utama dalam membesarkan anak.
Empasi sehat setelah 6 bulan. Nah, setelah bayi berusia 6 bulan, ASI saja tidak cukup. Saatnya memberikan empasi, makanan pendamping ASI. Tapi, empasi itu nggak asal kenyang ya, harus seimbang gizinya. Empasi sehat itu seperti apa sih? Karbohidrat, nasi, kentang, ubi, singkong protein hewani, ayam, daging, hati ayam, ikan protein nabati, tempe, tahu, kacang hijau sayur dan buah, wortel, bayam, brokoli, pisang, pepaya, lemak sehat, minyak kelapa, santan, keju, alpukat. Kapan anak mulai diberi MPASI? Usia 6 bulan, karena ASI saja tidak lagi mencukupi kebutuhan energi dan zat gizi. Sistem pencernaan bayi sudah mulai matang, tetap lanjutkan pemberian ASI hingga usia 2 tahun. Karakteristik MPASI yang tepat bergizi seimbang, mengandung karbohidrat, protein hewani dan nabati, lemak sehat, sayur, dan buah, bersih dan aman yaitu bebas dari bahan pengawet, pewarna, atau pemanis tambahan. Tekstur sesuai usia 6-8 bulan. Tekstur, lumat halus, porsi plus 2-3 sendok. Makan ditingkatkan bertahap A. Pagi, nasi tim halus plus ayam cincang plus bayam plus wortel, kukus B. Siang, bubur kentang plus telur rebus plus brokoli halus C. Camilan, buah pisang atau pepaya. Tambahan, minyak kelapa 1 sendok teh per porsi untuk energi. Usia 9-11 bulan. Tekstur, cincang kasar, lunak. Porsi, blasis 125-250 ml per porsi A. Pagi, bubur nasi plus hati ayam plus daun katuk plus wortel B. Siang, tim ikan plus labu siam kukus plus tahu plus minyak kelapa C. Camilan, bubur jagung susu atau potongan buah lunak, pisang, pepaya. Usia 12 bulan ke atas. Tekstur, makanan keluarga, dipotong kecil dan lunak. Porsi, seperti makanan keluarga, disesuaikan. A. Pagi, nasi plus telur dadar plus bayam tumis plus tomat kukus. B. Siang, nasi plus pepes, ikan plus tumis, labu siam plus tahu C. Malam, nasi plus esop ayam plus wortel plus kentang plus daun bawang D. Camilan, pancake pisang, bubur kacang hijau atau umbi rebus. Prinsip pemberian MPASI, porsi kecil, bertahap meningkat sesuai nafsu makan anak. Berikan MPASI 3 kali sehari plus 1-2 kali camilan sehat. Tidak tambahkan garam dan gula sebelum usia 1 tahun. Gunakan lemak sehat seperti santan, minyak kelapa, atau mentega untuk menambah energi. Jangan memaksa anak makan. Hindari stres saat makan. Peran orang tua 1. Menyediakan makanan rumah yang bergizi, aman, dan terjangkau 2. Menjadi contoh makan sehat dan konsisten dalam rutinitas makan 3. Memberikan makan sambil berinteraksi, eye contact, bicara, tersenyum. 4. Menghindari pemberian makanan instan dan camilan tinggi, gula, MSG. Tanda MPASI sukses. 1. Anak tumbuh sesuai kurva pertumbuhan, KMS Posyandu. 2. Anak aktif, responsif, dan tidak sering sakit. 3. Berat badan dan tinggi badan bertambah sesuai usianya. Jadi, teman-teman, stunting adalah ancaman nyata, tapi bisa dicegah. Anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Jangan biarkan mereka kehilangan potensi hanya karena kurang gizi. Ayo kita bantu cegah stunting mulai dari rumah, dari lingkungan sekitar, dari sekarang. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, share, dan komen. Yuk, sebarkan edukasi ini supaya semakin banyak yang sadar akan pentingnya cegah stunting. Sampai jumpa